Ya, betul. Melakukan kalau versi mediasi pemerintah desa itu oknum daripada Habib tersebut dan juga korban telah mengakui telah berhubungan badan ataupun bersetubuh di luar pernikahan sebanyak 7 kali. Berikut rinciannya 1 kali di kontrakan, 6 kali di tempat sholat. Telah mengakui telah berhubungan badan ataupun bersetubuh di luar pernikahan sebanyak 7 kali. Berikut rinciannya 1 kali di kontrakan, 6 kali di tempat sholat. Sudah lama. Dan jamaahnya sendiri ya lumayan banyak karena beliau merupakan sosok Habib, kemudian sering muncul di publik sebagai penceramah, sebagai dai, juga sebagai panutan daripada masyarakat, memiliki jamaah yang cukup banyak, atau para habaib itu menyebut istilah jamaah itu dengan muhibin. Muhibinnya cukup banyak. Nah, di dalam mediasi dengan pihak kelurahan itu bahwa oknum Habib memang benar mengakui bahwa telah melakukan perselingkuhan dengan istri korban? Ya, betul. Melakukan kalau versi mediasi pemerintah desa itu oknum daripada Habib tersebut dan juga korban telah mengakui telah berhubungan badan ataupun bersetubuh di luar pernikahan sebanyak 7 kali. Berikut rinciannya 1 kali di kontrakan, 6 kali di tempat sholat. Sudah berapa lama sebetulnya oknum Habib tersebut menggelar pengajian di situ? Dan apakah banyak jamaahnya yang mengikuti? Sudah lama. Dan jamaahnya sendiri ya lumayan banyak karena beliau merupakan sosok Habib, kemudian sering muncul di publik sebagai penceramah, sebagai dai, juga sebagai panutan daripada masyarakat, memiliki jamaah yang cukup banyak, atau para habaib itu menyebut istilah jamaah itu dengan muhibin. Muhibinnya cukup banyak. Apa yang Anda ketahui sebetulnya antara pelaku dan korban ini, si suami? Jadi yang saya ketahui pelaku dan korban ini memang bertetangga, berdekatan. Kemudian pelaku ini mengontrak di rumah korban, mengontrak statusnya. Bertetangga, bersebelahan, hubungannya sangat baik, kemana-mana ini selalu bersama memang, harmoni sekali. Nah, pelaku juga kan memiliki kegiatan majelis rutinan tiap minggunya. Nah, hubungan itu semakin erat, semakin dekat seperti yang saya lihat dan tidak ada persoalan apa-apa sebelumnya. Oke, ketika kejadian ini muncul dan diketahui apa indikasinya sehingga bisa terbongkar bahwa oknum Habib tersebut diduga melakukan perselingkuhan dengan istri korban? Banyak bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh korban kepada saya, juga kepada pihak pemerintah desa, baik itu berupa bukti audio, kemudian bukti rekaman, juga bukti chat, dan juga beberapa bukti lainnya. Kemudian ada beberapa saksi, kemudian juga atas daripada laporan dari tetangga-tetangga yang memang timbulnya kecurigaan-kecurigaan terhadap dugaan-dugaan yang mengarah kepada peristiwa tersebut.
Nah, kemudian terbongkar itu kenapa itu bisa terbongkar sehingga dugaan perselingkuhan itu terungkap? Katanya juga ada pengakuan pelaku dan pengakuan juga si sang istri, betul? Seperti apa Betul. yang Anda? Kalau daripada pengakuan korban, memang pada awalnya diketahui daripada pesan chat WA. Namun saya tidak mengetahui pasti isi daripada pesan chat WA tersebut. Berdasarkan pesan chat WA tersebut, akhirnya kemudian menimbulkan polemik karena memang ada timbulnya kecurigaan. Akhirnya si korban mendatangi kepala desa untuk dilakukan mediasi. Pada proses mediasi memang korban telah mengakui bahwa tindakan tersebut adalah benar, kemudian pelaku juga telah mengakui tindakan itu juga benar. Awalnya ingin dimediasi secara kekeluargaan, namun korban merasa mediasi secara kekeluargaan saja tidak cukup, harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, di dalam mediasi dengan pihak kelurahan itu bahwa Oknum Habib memang benar mengakui bahwa telah melakukan perselingkuhan dengan istri korban? Ya, betul. Melakukan, kalau versi mediasi pemerintah desa, itu oknum daripada Habib tersebut dan juga korban telah mengakui telah berhubungan badan ataupun bersetubuh di luar pernikahan sebanyak 7 kali. Berikut rinciannya: 1 kali di kontrakan, 6 kali di tempat sholat. Jadi di area situ ada semacam tempat sholat, 6 kalinya di situ. Oh, ini sehingga muncul kemarahan massa. Nah, tadi kalau kita putar kembali nih, kemarahan massa itu begitu marahnya terhadap Oknum Habib ini. Bakar, bakar, bakar! Bakar, bakar, bakar! Bakar, weh! Merusak akidah itu. Aduh. Udah dibakar aja, bakar. Oke, Den Hamjaya, itu kontrakan antara Oknum Habib dengan korban itu memang bersebelahan, 2 pintu itu ya? Iya, bersebelahan itu. Nah, kemudian massa marah itu setelah terjadi audiensi dengan kepala desa atau seperti apa, Den? Ya, ada 2 hal yang menyebabkan massa marah, yaitu pertama, tindakan asusila tersebut dilakukan di lingkungan majelis, yang sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan tersebut merupakan biasa dipakai untuk kegiatan pengajian, juga kegiatan sholawat. Kemudian selain itu juga memang dilakukan oleh tokoh pemuka agama, yang tentunya yang harusnya memberikan panutan kepada masyarakat, justru memberikan sebuah tindakan-tindakan ataupun contoh yang tidak sebagaimana mestinya. Kejadian tersebut benar terjadi setelah mediasi dengan pihak pemerintah desa. Nah, selanjutnya ketika terjadi kemarahan itu Oknum Habib kemana, Den? Sampai sejauh ini, apakah sudah keluar dari kampung tersebut atau bagaimana? Sejak mediasi dengan pemerintah desa, memang si korban menginginkan Habib itu keluar daripada kontrakan tersebut. Kemudian disetujuilah kesepakatan bersama dan Habib tersebut sebagai pelaku sudah tidak tinggal lagi di desa Pabuaran Wetan. Dan saat ini saya mencoba berkomunikasi namun tidak mengetahui keberadaannya di mana. Ya, kondisi terkini bahwa sang suami itu sudah melaporkan ke kepolisian dan menyerahkan ke tim penyidik untuk menuntaskan kasus ini secara hukum. Nah, apa yang dilakukan oleh Anda sebagai salah satu tokoh muda di sana untuk mendampingi terhadap suami korban ini?
Yang pasti yang pertama kita ke psikologis daripada korban sendiri. Eh, Korban mengalami shock berat ketika mengetahui istrinya telah berhubungan badan dengan oknum Habib tersebut. Kemudian bagi saya sudah cukup sabar korban tersebut karena tidak menggunakan tindakan kekerasan. Kita tenangkan psikologisnya pribadinya terlebih dahulu, kemudian kita tenangkan masyarakat di sekitar Desa Pabuaran Wetan yang memang benar-benar hingga saat ini masih mengalami sedikit kekecewaan dan masih memendam rasa kemarahan yang besar kepada si pelaku. Jadi saya berusaha merangkul semua pihak, tokoh masyarakat, juga merangkul tokoh agama, kemudian merangkul organisasi-organisasi masyarakat seperti pihak MWC Nahdlatul Ulama, kemudian MUI, kita rangkul semua. Kita sebagaimana mestinya kita lakukan prosedur agar kondusivitas tetap ada di wilayah Desa Pabuaran Wetan tersebut. Den, sudah berapa lama sebetulnya oknum Habib tersebut menggelar pengajian di situ? Dan apakah banyak jamaah yang mengikuti? Sudah lama, kurang lebih ya dari korban itu ya kisaran 2 tahun, 3 tahun lah, sudah cukup lama mengadakan kegiatan di wilayah tersebut, sudah cukup lama. Dan jamaahnya sendiri ya lumayan banyak, karena beliau merupakan sosok Habib, kemudian sering muncul di publik sebagai penceramah, sebagai dai, juga sebagai panutan daripada masyarakat, memiliki jamaah yang cukup banyak, atau para habaib itu menyebut istilah jamaah itu dengan muhibin. Muhibinnya cukup banyak. Raden Amjaya, sejauh mana sih Anda mengenal sosok Habib berinisial T ini, gitu ya? Kelihatannya Anda juga satu grup WA ini untuk membicarakan masalah dakwah dan lain sebagainya, gitu kan. Dan beliau juga sering memposting masalah pelajaran agama, ya. Ya, silakan. Saya mengenal beliau itu sudah menginjak mungkin hampir mendekati 1 tahun. Memang selama ini saya sering berkegiatan bersama dengan oknum Habib tersebut, baik itu kegiatan majelis yang berupa sholawat ataupun dakwah. Kita selalu memang pada waktu itu di beberapa kesempatan, di beberapa momen itu memang bersama-sama. Kalau saya lihat memang kepribadian beliau ini cukup baik untuk pribadi saya pada waktu itu. Sehingga ketika timbulnya kasus ataupun peristiwa ini cukup membuat saya terkejut dan tidak percaya. Karena saya mendapatkan informasinya itu dari salah satu kubu yang ada di wilayah Cirebon Timur. Itu pun saya dapatkan jam 1 malam. Jadi saya memang peristiwa ini terkejut dan saya melakukan banyak verifikasi baik itu ke pemerintah desa terkait, termasuk ke Pak Ketip, ke pihak kepolisian, dan memang peristiwa tersebut benar. Kemudian pada saat kejadian, beliau datang ke tempat saya, dan saya yang mengundang beliau, ingin mengetahui apakah peristiwa ini benar-benar terjadi kepada yang bersangkutan, dan apakah benar ini merupakan apa yang saya dengar ini benar terjadi. Dan yang bersangkutan pun di tempat saya, di kediaman saya, mengakui segala sesuatunya dan mengakui kesalahannya. Dan pada saat itu yang bersangkutan meminta kepada saya untuk ya katakanlah membantu dalam hal mediasi. Kemudian saya banyak konsultasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk ke Pak Ketip, apakah ini dapat dimediasi atau tidak. Setelah saya perdalami kasusnya, memang ini sudah tidak dapat dimediasi lagi. Sudah seharusnya memang ditempuh melalui proses hukum yang berlaku. Kemudian saya berpesan kepada para muhibin ataupun pengikutnya, bagaimanapun apapun yang terjadi,
selama proses hukum kita meninggalkan kebesaran Habibnya terlebih dahulu. Kita anggap beliau ini sebagai warga negara Indonesia yang sama rata pada masyarakat umumnya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Baik, ketika datang ke Anda betul-betul mengakui secara tulus ya, dan mengakui bahwa kesalahannya. Nah, Den Hamjaya, ini kan mukhibinnya banyak nih, pengajiannya banyak gitu ya. Nah, ini kemana sekarang ini para mukhibin atau para jamaahnya? Untuk para muhibin kebetulan masih berkomunikasi baik dengan saya. Pada prinsipnya saya berpesan kepada para muhibin selama proses hukum ini berjalan, untuk sementara waktu segala sesuatu kegiatan majelis kalau bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya meminta kepada MWCNU melalui ketuanya, kebetulan teman saya, untuk menerbitkan surat pembakuan sementara kegiatan Majelis Subuh Nabi sampai jamaah ini benar-benar dapat mensepakati kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan tentunya harus melalui pengawasan MUI ataupun dengan pihak-pihak terkait. Den Hamjaya, kapan Anda terakhir berkomunikasi dengan Habib inisial T ini? 2 hari yang lalu ketika beliau meminta untuk dimediasikan, namun saya mengatakan kepada beliau, mohon maaf, sepertinya kasus ini menjadi salah satu kasus atensi yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi, tetapi harus ditempuh melalui prosedur hukum.